Halo, Bro Clemens. Hai hai, kedengeran suara saya? Hai. Jelas. Suaraku kedengeran nggak? Mantap, Merdu jelas. nggak? Merdu nggak? Merdu dong kakak. Merdu. Cie. Thank you. Apa Ini kabar, kakak Q Bro? nih. Ini adek Baik. Q. Aduh, Sehat terima selalu. Ini kasih. Sehat. memang Bro Clemens ini luar biasa ya. Dari saya kenal sampai sekarang selalu semangat terus. Harus Keren. dong. Iya. Tuh ada Kak Didi Aduh. tuh, Kak Dia. Hai Kak Say Didi. hi. Hai semua. Ya, Mantap. oke. Jadi bisa dibilang ya, Bro Clemens kita ini adalah contoh hidup, contoh nyata yang memang from Ah, zero to hero. Look at you now. Berapa amin. berapa banyak sekarang menjadi udah bisa bilang hero ya, sudah banyak membantu orang. I'm so proud of you. Aduh, Iya, seneng banget keren nih. Ini loh. juga kakak kakakku ini juga ketemu. Ini tau gak sih kak, buat teman-teman yang baru baru datang, ini kakak Alda tuh dulu yang datang ke graduation saya. Karena dulu tuh kondisinya pas saya lagi graduation dulu di Melbourne tuh tahun 2005 apa 2006 ya. Itu papa mama Kayaknya tuh sebelum bilang deh. katanya, eh 2004 deh. enggak, 2005 kan baru akhir lulus tuh 2005 2006 kayaknya. Heeh. Belum ya? Ya pokoknya gitulah. Terus mereka Belum. dia dia sama kakak Didi yang datang dan saya dikasih boneka itu boneka Bear graduation ungu masih disimpan sampai sekarang. Aduh, terima Iya, kasih banget yang gantiin karena kakak bernya papa mirip mama. kamu. Karena bernya mirip kamu, imut gitu dulu. Ah. Oke, aku Aduh. bacain ya brief profilnya Bro Clemens Raharja ini. Banyak banget, Dikit aja. siap-siap ya. Oh, dikit Dikit aja. aja. Sobat Bima. Sobat Bima semua. Jadi Bro Clemens ini adalah founder of Entrepreneur Society, terus co-founder dan CEO of Hellogram, Sekarang udah Hello Monday CTO Morning. Hello Monday Nam Morning ya. ya Oh Creative ya, oke. Agency. Oke. CEO Udah Hello cukup itu Monday aja. Morning. Oke. Ya. Cukup segitu Ya, aja. sebenarnya banyak loh. Aduh. Iya, sebenarnya banyak loh. Ya, Bro. Ini kan tadi Yes. sebenarnya itu banyak banget tadi yang apa namanya barisan profilnya luar biasa. Nah, boleh cerita nggak nih awalnya gimana sih kok bisa dari apa bisa sampai ke titik pencapaian ini? Oh, sebenarnya kalau saya selalu Boleh cerita, sharing. saya oke, saya sharing tuh sebenarnya ini pengalaman dulu waktu sama-sama juga sama Kak Alda. Kita sama-sama anak rantau di sana. Kita waktu baru di Melbourne dulu harus kerja ya, nyuci Zaman piring, susah ya. gosrek-gosrek. Bukan nyuci piring, Terus DJ. Nge-DJ. oh, DJ. Oh ya DJ. Sampai Gerakannya bersih kayak tapi. DJ. Aduh, terus apa dulu KFC, dulu apa segala macam. Jadi dulu tuh saya bikin komunitas anak rantau. Tujuannya Hmm, supaya ya buat jadi teman-teman aja networking gitu kan. Dan dari situ dari teman justru senasib ya. iya benar kan. Kita sama anak rantau udah kayak keluarga dulu. Dulu inget banget Iya. apa pernah oh itu ada ini Kak Alda punya sofa warna biru tuh waktu dia mau balik for good tuh masih masih saya pakai loh. 2000 kapan balik for good ya? Saya masih pakai sampai 2005. Aku 2005 2005 ya. for good. Iya. Oh Ya, iya berarti graduationnya 2005 akhir makanya ya? Iya sebelumnya. ya. Iya, 2004 itu berarti. Wow. Dokter Anyway, U nah ya. terus iya nih. Oh iya bener 2003, 2004, 2004, 2005 bener Mm-mm. tengah-tengah. Oh iya 2005 gila lama banget. But anyway, 2005. itu aja tuh jadi apa Mm-mm. banyak nyimpen-nyimpen sofanya masih ada tuh terus aku masih pakai sampai 2010 dong di apartemen yang Ah, begitu udah senengnya pindah masih dipakai. masih ada selimut biru, masih ada barang-barang yang begitu kita sama-sama anak Terus rantau akhirnya tuh saling diwarisin ya. enggak sih ya. Apa segitu di apa dijual loh second masih bisa. Oh, dijual. Kacau udah kita mah. Tapi ya gitu. Jadi dulu bikin komunitas anak rantau, Iya, akhirnya jadi iya, mulai iya. mulai bantu orang dulu. Pokoknya kuncinya tuh adalah kita fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu.
berkatnya melimpah. Jadi dulu saya bantu anak-anak rantau, saya Amin. bisa Mm-mm. ngerintis bisnis. Nah, begitu balik ke Indonesia, saya punya pengalaman, saya mau bantuin pengusaha-pengusaha Indonesia berkembang, dan dari situ akhirnya bisnisnya juga berkembang. Jadi itu yang tadi disebut Hello tuh kita ada kreatif digital marketing, apa content marketing agency lah. Jadi kita ngebantu Agency ya. bisnis-bisnis ya untuk branding, untuk marketingnya berkembang. Kita bikin Mm-mm. ada beberapa akun-akun cukup besar ya, womanpreneur.id, 250.000, Halo Duit, Elpich Beauty, Kedai Cita Kamu itu ratusan-ratusan ribu sih ya, kayak gitu-gitulah. Jadi Wow. Berarti kliennya ya ada berapa nih kira-kira so far? ada cukup lah. Kita justru malah malah di era pandemi kita bisa rekrut. Kita sekarang udah 25 orang timnya, puji Tuhan. Jadi malah kita Wow. berkembang. Terus kita bisa bikin Pandemi malah beberapa membawa peluang-peluang cuan usaha. ya. Luar Hmm, biasa. itu. Jadi ya intinya adalah mulai dari mana? Dari fokus bantu teman-teman dulu, bantu orang, dan dari situ kita dapat kepercayaan, dan kepercayaan itu yang bisa digunakan untuk jadi pembangun bisnis lah gitu sebagai modal Ya, awal. Mulainya semua ya. dari nol, mulainya dari kerja Berarti dulu kan kalau semuanya ingat. tergantung niat baik ya. Betul sekali. Betul. Ini Mm-mm. buat Oke. teman-teman nih Di yang pada mana baru di mana dengerin. ada niat baik, berarti di situ akan ada jalan yang Betul. terbuka lebar. Contoh nih, kita kan Oke. ngomongin pandemi, katanya cuan-cuan kan. Mm-mm. Justru di era Susah pandemi cuan, ini, pandemi. susah cuan. Banyak orang yang komplain. Saya justru di pandemi ini dari 2 tahun terakhir, 2020 malah sampai sekarang ya. Ini nanti Mm-mm. dalam waktu dekat kita baru mau luncurin ada beberapa peluang-peluang usaha juga. Jadi ada distribusi oli, ada distribusi skincare, ada peluang macam-macam yang bisa dikerjakan yang jadi berkat buat banyak orang. Jadi sebenarnya di Mm-mm. setiap krisis atau kita lagi ngelihat gini pandemi malah banyak sebenarnya peluangnya nggak hilang. Jadi peluangnya bukannya hilang tapi peluangnya hanya bergeser. Nah kalau kita pengen Oke. perhatiin justru gimana cara dapat peluangnya ya. Saya selalu ajar ada 4 esensi kewirausahaan. Satu tuh Apa aja peluang ada tuh? di mana-mana. Tadi kan Mm-mm. peluang ada di mana-mana. Cara dapetin peluangnya ya itu tadi. Um, Fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu, duitnya pasti akan datang. Jadi maksudnya apa? Kita lihat kita bisa kasih solusi apa ke dalam permasalahan yang ada di sekitar kita sekarang. Hmm. Dari situ justru malah banyak banget kalau kita fokusnya sama gitu itu disebutnya consumer driven atau market driven. Ya, market Itu driven. banyak banget, banyak banget. Kalau kita ngelihat pandemi pas lagi lockdown, orang-orang kan butuh makanan. Nah, itu bisa tuh jadi makanan yang dikirim ke rumah. Awal-awal mereka takut untuk Wow. pesan makanan. Mereka takut pesan Iya. makanan karena takut yang bikin jorok katanya. Akhirnya mereka nggak berani pesan, pengiriman sayur box itu justru naik dan berkembang. Logistik yang ngirim barang-barang belanjaan kebutuhan sehari-hari. Hmm. Karena orang pada takut keluar rumah kan, nggak boleh keluar rumah. Iya. Terus, ya itu peluang bisa. Aku Kalau pakai ngelihat tuh juga, iya ya, yang kirim ke semacam rumah ya. sayur, ya kirim ke rumah kayak gitu. Eh, Mak-mak ya banyak pastinya. sekarang. Ya kan nyambung kan. Nah, coba kalau kalau kita dulu mikirin nih anggap di komplek rumah gitu ya. Terus terus cuma tinggal bilang aja sama tetangga-tetangga, mau nggak kalau misalkan ke pasarnya tiap pagi saya ya titipin ke saya aja, kasih saya 10.000 satu rumah 10.000 Just gitu tip kan. ya. Kalau misalnya Just tip. just tip, tapi just tipnya Iya, ke iya. pasar, Iya, betul, ya kan? betul, betul. Itu jadi peluang loh kalau Iya, cuman mikir iya. skala mikro-mikro banget ya untuk Iya, iya. cuman Selama ini dia kan makan mikirnya mie. just tip barang-barang luar, branded gitu ya. Betul, saya kayak dulu juga saya waktu waktu di Melbourne kan ngekos tuh nyewa rumah, dulu nyewanya nyewa kamar. Akhirnya terus Mm-mm. saya beraniin diri sewa rumah, terus habis itu saya coba sewain kamar-kamarnya ada 5 kamar, ada 5 kamar saya jadi 6 kamar, saya sekat satu. Nah yang itu yang satu akhirnya aku tidurin, terus yang lainnya gue Heeh. sewain. Disewain jadi Ibaratkan bapak kos gitu ya. Hmm, itu Keren. justru jadi sewanya sewa gratis dong, kan Heeh, dibayarin heeh. sama yang lain. Iya, Jadi betul, aku betul. tinggalnya gratis, gitu tinggal Malah gratis, malah dapat dapat ini cuan. ya, dapat lebih, heeh, dapat cuan. Fokus bantu Lumayan. orang, intinya mah Iya, begitu. iya, 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 Gitu iya. ceritanya, Bener, mulainya begitu. keren, keren ya. Yang selagi ada niat, peluang pasti ada, pasti kreativitas juga jalan ya. Hmm. Betul. Nah, selanjutnya nih bro, Ya, dulu kan waktu di Melbourne ya, berarti ya, mm, itu kan istilahnya kayak semacam nuntut ilmu ya. Nah, ya, ada nggak sih pengaruhnya pendidikan, background pendidikan dengan profesi yang dijalanin sekarang? enggak.
Ada lah. Jadi Heeh. cuma gini, saya selalu bilang sih sebenarnya pendidikan itu kita tuh perlu lebih yang praktis lah, praktikal. Jadi yang Hmm, bisa langsung diterapkan. Nah, jadi kayak kalau kalau dulu saya kuliahnya akuntansi keuangan. Cuman memang saya tipikal teori ya. orangnya berbeda. Iya, saya Mm-mm. itu sebenarnya itu lucu juga nih, saya sharing sedikit deh. Jadi papa itu orangnya introvert, melankolis, flegmatis. Nah, papa itu Wow. akuntan publik, dia partner di KAP Hmm, sama Om, KAP mm-mm, Paul mm-mm. Hadiwinata PKF lah gitu ya. Typical accounting ya, introvert Betul, gitu ya. dia jago dan dia detail, dia jago Mm-mm. hitung-hitungan. Iya, Nah, ini iya. saya anaknya tuh ekstrovert, sanguin, koleris. Sanguin. Lah, disuruh detail, pusing gua. Jadi tapi kuliahnya kira akuntansi keuangan karena kan ya atas Mm-mm. dasar saran papa. Cuman Heeh. kalau saya disuruh kerja di belakang meja doang gitu, wah stres banget. Jadi itu pencarian jati Kebayang, diri. kebayang aku. Jadi makanya jadi saya lebih suka kayak gini Bakalan nih, tersiksa sih. ketemu makanya Heeh. ketemu ngobrol, business Mm-mm. development, branding, marketing, markom itu kekuatan saya Mm-mm. sih. Jadi saya lumayan jago untuk bangun relasi dan mengembangkan bisnis gitu ya. Gimana kerjasama, strategic partnership yang mutual, win-win. Nah itu belajar Mm-mm. lagi sendiri otodidak, itu pengenalan jati diri. Jadi memang Iya, iya. mungkin mungkin tadi pertanyaannya kan apakah nyambung nih yang dipelajari sama yang enggak? Kalau saya sih mungkin saya cuma pakai sekitar 5-10% yang saya pelajarin pas kuliah. Cuman kalau Oke. misalkan kamu kuliahnya pas dan sesuai dengan bidang yang kamu sukai, ya maksudnya yang akan kamu karirkan, pasti pasti akan kepake sih gitu. Cuman tetap harus belajar lebih banyak dari media-media, dari YouTube segala macamnya banyak tuh gitu. Itu tetap harus Nah, menggali gitu loh. Jadi oke. jadikan itu pelengkap, pelengkap. Tetap harus, tapi pelengkap gitu. Seperti di Poltek Bima nih. Di Oh Poltek gitu ya? Bima itu kita Mantap. vokasi. Jadi memang lebih banyak prakteknya, itu sekitar 40% praktek, 60% teori. Jadi Nah, itu bagus. Itu harus memang itu. langsung diterapkan. Lulus dari situ Mm. diterapkan. Kan katanya Gitu. kalau masuk situ Poltek Bima ini ya, begitu lulus dapat jaminan kerja kan ya? Dijaminan kerja. Ya, Siap. sarjana Nanti terapan kalau dijamin kerja. Gitu. mantap. Nanti kalau misalkan ini kan tadi saya bilang ada di Entrepreneur Society, itu komunitas kita tuh sebenarnya punya banyak perusahaan-perusahaan, teman-teman tuh punya perusahaan, bisnis-bisnis ya. Mm-mm. Kalau misalkan memang memang mau ya boleh nanti gitu loh istilahnya kita kerjasamakan. Jadi yang lulus dari sana bisa internship atau magang dulu deh di perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Ah, komunitas kita. Ini makin banyak peluangnya. mau banget buat collabs dengan Bro Clemens yang luar biasa ini. Iya, Siap. kita punya target 90% lulusan kita itu tertempatkan di dunia industri, which is kerja. Yang 10 Ya, persennya kita targetkan buat wirausaha. Seperti ih, itu. mantap. Gitu. Terus gini bro, back to topic ya, Raup Yes. cuan di era new normal. Itu Mm-mm. kemarin kebetulan aku baru lihat fakta data itu mengenai dampak corona ya dari BPS. Itu ada 2,56 juta pengangguran yang bertambah selama pandemi. Ini pandemi udah ulang tahun 1 tahun ya. Cuma Iya. nggak usah bilang-bilang ya. Ntar biar cuekin aja. Biar dia pergi, biar dia ngambek. Kalau kita rayakan ntar dia, iya cuekin aja biar dia pergi gitu. Hmm, Itu. Terus betul. kemudian ada 24,3 ya, 24,03 juta itu orang yang bekerja dengan pengurangan jam kerja. Jadi Banyak, luar biasa yes. ya, dampaknya sangat 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 prihatin lah ya. Nah, ini kan sudah Hmm, berjalan 1 tahun. Kalau dari 1 bulan atau 3 bulan pertama kita seperti apa ya semacam stres kayak gitu sih mungkin masih termasuk normal. Tapi kalau sudah berkepanjangan downnya itu kan apa bahaya. bahaya. Emang waktunya kita tuh harus bangkit gitu ya. Nah, ini dari Bro Clement sendiri kan tadi bilang justru pandemi malah dapet cuan ya, ya Yes. kan? Nah, ini Ah, boleh nggak Bro Clement apa ya namanya ya kasih insight
kira-kira potensi-potensi apa aja sih yang bisa kita jalankan buat bisnis Oke, di era ini saya new jawab. normal ini? Hmm. Saya pernah bawain seminar dan maksudnya di seminar ini saya sering sih bawain ini topiknya. Pandemi ini akan ngerubah tiga B. Tiga b itu cara kita bekerja atau Bekerja. belajar, ya, which is kita udah ngeliat sekarang kerjanya banyak WFH, Online. banyak yang online, banyak digital. Belajar pun juga seperti itu loh. Bahkan ada salah satu universitas juga yang sekarang menerapkan pakai apa augmented reality, pakai virtual Iya. reality. Keren. Bekerja bertransaksi, cara kita belanja. Belanja juga sekarang biasanya pergi ke mall, mall rame, sekarang mall sepi. Tapi yang online, yang digital tetap rame loh, ya kan? Banyak yang Oke. justru kalau kita ngomong deh, salah satu dibilang pandemi ini krisis-krisis. Ada salah satu teman saya itu dia dari Jogja, dia cerita, dia bilang sepupunya, dia screenshotin ke saya, jualan di marketplace, hanya satu Hmm. marketplace saja, Shopee, Mm-mm. omsetnya Mm-mm. 9,6 satu bulan. 9,6 Wow. 9,6 itu jualan skincare. Jadi skincare itu salah satu market yang cukup bagus dan 9,6 M. Kalau dibilang krisis dengan omset segitu mungkin turun tapi Mm-mm. krisis mananya? Itu cara transaksi. Sama yang ketiga berinteraksi. Contoh, dulu kalau diundang saya sering banget diundang di Mm-mm. kampus-kampus, di kantor-kantor, corporate training dan sebagainya untuk ngajar. Ya sekarang kayak gini, IG Live, Zoom ya, terus Iya. seminarnya, webinar dan sebagainya. Jadi ya kita harus bisa beradaptasi. Nah, kalau misalkan mau dibilang peluang seperti apa kemarin Maret 2020 saya ingat banget begitu lockdown pertama terjadi. Itu saya punya komunitas ada di Entrepreneur Society. Membernya punya produk bagus-bagus saya tahu, tapi mall Mm-mm. ditutup, salesnya langsung ngedrop turun. Kesian banget. Banyak yang pada keluar-keluar, pada bingung segala macam. Di satu sisi tadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan Iya. apa pemotongan gaji dan sebagainya. Akhirnya saya ciptakan waktu itu sama teman-teman di Hello ya, itu kita bikin satu program pelatihan 14 hari 14 hari course pre-recorded sudah direkam, itu cuma Mm-mm. 200.000 untuk ngajarin cara jualan online dan offline, bikin Instagram segala macem. Jualannya produk member ini, jadi kita pertemukan, kita bikin jadi satu Hmm. portal. Itu dulu Jadi disebutnya Alice sebenarnya nggak Dropship. punya Cuman produk gitu ya. ya, jadi Produk disebutnya orang ya. reseller atau dropship. Iya. Betul. Nah, tadi esensi yang nomor tiga, tadi kan satu dua tuh. Yang ketiga Mm-mm. tuh jual produk, barang atau jasa, punya orang lain terlebih dahulu. Jual aja dulu sampai kamu bisa ciptain produk kamu sendiri. Dan yang keempat, modal itu penting, tapi bukan suatu keharusan. Karena kebanyakan orang fokusnya tuh modalnya tuh Iya. finansial. Padahal sebenarnya modal nih, kamu punya waktu, kamu punya tenaga, kamu ya mau kayak Itu modal modal pulsa juga lah ya, ya. waktu Itu ya. modal. Cuma nggak Kamu punya disadarin aja. ide, itu modal. Heeh. Kamu punya network, kenalan, itu juga modal. Jadi semua itu modal justru. Saya bisa membangun ini karena saya bikin ya tadi di Entrepreneur Society itu mengembangkan saya punya network dan Komunitas. koneksi karena emang tujuannya buat berteman. Jadi itu Mm-mm. banyak sekali peluang dan itu benar-benar akhirnya kita sampai udah ada 6 batch, cuman kita udah pause dulu karena nggak ada yang manage nih sekarang lagi pada keteteran Mm-mm. timnya. Cuman dari 6 batch itu 200-an orang. Ada yang udah Wow. bisa bikin UMR loh. UMR jualan jualan alpukat, ada yang jualan produknya member tuh, ada yang bikin custom plakat, custom ini segala macam buat corporate merchandise, ada Mm-mm. yang hijab ya, itu ada Mm-mm. yang macam-macam produknya. Nah, itu ya seperti yang saya bilang tadi, itu peluang. Justru kalau emang kita nggak bisa ciptain produk sendiri, jualin produk orang dulu sampai brandingnya bisa jadi produknya kita, misalkan Maklon nanti ke depannya kalau Iya. penjualannya udah bagus. Peluang banyak beneran deh. Dan sekarang di era yang keren banget di mana sosial media tuh bisa menghasilkan, marketplace udah banyak, kamu tuh bisa sebenarnya mulai jualan dari rumah gitu. Cuman main handphone daripada Iya. main itu kan MOBA. Sambil rebahan ya. Sambil rebahan. Betul. Cuman kalau lagi ngepak ya nggak rebahan sih. Tapi kalau dropship ya kan dikirimnya kan dari pusat, nggak usah pusing, Mm-mm. tinggal Mm-mm. datengin order aja. Gitu. Berarti tidak ada yang nggak mungkin ya dengan modal nol kayak gitu Mm-mm, juga bisa. betul. Ini sebenarnya Mm-mm. gini, kayak kemarin saya ngobrol, nggak apa-apa panjangan dikit peluang ya kan teman-teman pada pendengar peluang, boleh nggak nih? Iya dong. Nih, jadi Silakan. saya baru kemarin ngobrol sama dokter mobil. Dokter mobil itu salah satu member kita juga di The Entrepreneur Society, Koriki. Akhirnya dokter mobil itu dia import oli, oli namanya Nine Mm-mm. Circle. Dan ini akhirnya kita ciptakan peluang usaha yang baru akan diluncurkan nih. Nanti Selasa ini Mm-mm. saya akan bikin Oke.
Iya, bener nih. Oh ya, enggak, tadi tadi kamu gelap. Tadi nge-lag nih. Oke. Ah, ah. Ih, pantesan. Udah. Oke, oke. Jadi kalau kalau kita ngomongin bensin atau diesel itu kan udah jadi pemerintah ya, kita nggak bisa masuk. Hmm, Minuman mobil monopoli. yang paling banyak, iya, minuman mobil kedua yang paling banyak ya oli. Oli kan harus Oli. selalu ganti tuh. Nah, ini justru jadi distribusi cuman skala mikro. Skala mikro di mana resikonya kita coba minimalisir. Yang penting cuman gini aja, jadi ada tiga tingkatan, distributor, agen, sama reseller. Reseller itu yang penting kayak beli oli sejumlah 5 juta gitu untuk stok. Hmm. Tapi kalau misalkan minimal kamu pakai sendiri. Kalau kamu nggak bisa jual dalam 12 bulan, nanti di bulan ke-13-nya itu bisa kita buyback. Cuma dipotong 5%. Jadi ya sebenarnya ini Oh, peluang yang tanpa resiko. Jadi ya benar-benar kamu nyetok oli, tapi kamu bisa jual ke tetangga-tetangga minimal gitu kan. Gitu, iya. harganya juga bersaing, kualitasnya bersaing. Ya ini yang saya coba coba pikirin lah untuk sama kan bantuin member juga biar ngangkat penjualan, kasih peluang buat teman-teman. Sana kalau ngomongin oli kan distribusi di luar sana kan mesti puluhan ratusan juta. Kalau ngomong bengkel sekali ngambil itu kan skalanya udah bener-bener sampai mungkin ratusan jutaan gitu loh. Pasti. Gitu. Nah, kita mulai dari yang paling kecil 5 jutaan, kan lumayan gitu. Kalau mau diajarin nanti teknik-teknik menjualnya, Tuh, ilmunya udah ada. Gitu ceritanya. Itu peluang-peluang yang lagi Japri. kita coba garap. Nah, itulah buat teman-teman yang pada Heeh, mencari heeh. peluang. Tuh, Sobat Bima, ada peluang tuh. Salah satunya oli ya. Oli khusus ya, salah Mm, satunya oli. Nah, eh, kalau di sekarang siapa sih yang nggak punya motor gitu ya? Pasti kan iya, minumnya oli, oli juga iya. kan. Sekarang ini masih yang kelas mobil, tapi nanti mungkin kita akan coba bikin yang kelas motornya. Tapi ya Oh, satu-satulah, ya, oke. Mm-mm. gitu. Oh, oli buat mobil ya. Gitu. Ya itu salah satu peluang-peluang ya. Makanya sebenarnya banyak banget sih yang datang kayak ke meja saya. Nanti ada beberapa produk yang kita akan launching juga. Dan ini produknya dengan ada relasinya dengan pandemi. Cuman saya belum boleh ngomong dulu gitu. Jadi banyak lah nanti nanti bisa sharing-sharing. Pantengin aja IG saya ada IG peluangusaha.tes, IG-nya apa kita punya Follow komunitas ya Entrepreneur IG Society. Mm, ya, IG Clemens Raharja. Oke, Oke, oke. lanjut. Cara memulai bisnis ya, gimana sih? Hmm, Kalau cara buat yang memulai yang bisnis. yang newbie banget gitu, yang sebelumnya belum pernah punya bisnis, Jualan, udah. eh jualan ya, jualan apa Mm-mm. aja ya? Ya, belajar Ini kan untuk ada jualan. teman-teman, ada sobat Bima juga mungkin yang terkena dampak PHK, yang mungkin mereka dapat pesangon ya, kayak Ya, gitu. Nah, ini kan pesangonnya mungkin bisa dimanfaatkan buat bisnis ya, usaha mm-mm. gitu. Mm. Iya bener banget tuh buat modal awal. Kalau dibilang modalnya perlu gede, enggak kok. Ya minimal gini deh, Tanpa modal modal juga bisa pulsa. tadi ya. Mm-mm. Kan tadi dropship, ya kan dropship aja banyak kok gitu loh. Sebenarnya nggak cuma di Entrepreneur Society aja. Ada yang kayak Ci Christina Lee, itu salah satu teman saya juga, dia bikin jaringan Mm-mm. reseller. Itu tapi untuk wanita yang jualan kosmetik dan sebagainya. Ada juga Rico Huang, itu teman saya juga. Dia juga bikin custom casing dan sebagainya. Sebenarnya banyak gitu loh. Jadi yang kayak tadi oli, terus nanti ada Mm-mm. macem-macem deh gitu. Jadi asal kita mau coba dan kita mau ngeliat, atau bahkan juga saya ngeliat teman-teman yang mungkin karena karena pandemi ini mungkin masih tinggal sama orang Hilang tua ya, pekerjaan. Mm-mm. mamahnya mungkin bisa masak, bisa apa, akhirnya difotoin rapi, dimasukin Instagram, PO PO, Iya rame. tuh, bener tuh. Anaknya Mm-mm. ngebantuin marketingin ya. Iya, Mamanya ada yang yang bisa bagian gitu. betul Mm-mm. betul betul. Jualan ini atau bahkan gini, ada yang salah satu member juga yang saya mentorin secara personal, dia namanya Mahkota Catering si Gio. Itu anak kuliahan loh, belum lulus kuliah, keluarganya sempat jatuh sampai akhirnya mama sama Mm-mm. pembantunya masak di garasi. Terus mulai dia yang pakein label, dia dia yang bikin ini, dia yang bikin apa proposalnya juga awal-awalnya itu berantakan banget. Tapi habis itu saya kasih saran-saran gini gitu, dia kirim Mm-mm. kirim kirim masuk, akhirnya bisa tuh tembus JNE, perusahaan-perusahaan, jadi catering karyawan. Wow, Nah, itu perusahaan-perusahaan besar peluang. ya. Iya Makanan betul makanan betul. siang 15.000 ya kan, 13.000, Mm-mm. 15.000, 20.000 masih masuk, itu bisa ya. Ya mungkin sekarang pandemi kan turun, tapi bisa juga kan masuk ke Mm-mm. ya kayak ya yang banyak perusahaan yang masih masuk kok. Mm-mm. 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 Oke Jadi oke memulai oke. usaha gimana caranya?
Yang penting kamu mau jualan, belajar untuk jualan gitu loh. Jualan, jualan, Intinya jualan. kemauan, niat Yes. Yes, betul intinya. sekali. Nah, nih, Bro, Ya, selama pasti kan bisnisnya udah macem-macem ya. Udah dari amin. macem-macem lah gitu. Amin lagi. eh Selama bisnis nih, pernah pernah nggak ada yang semacam jatuh gitu, bangkrut atau Sering. pernah ngalamin nggak? Sering. Nah, ini Gimana? gimana nih caranya nih supaya bisa untuk dealing sama stres waktu saat kita jatuh Ah, untuk bangkit lagi. Mungkin di sini saya ada pegang, sobat Bima yang memang lagi butuh boleh. apa ya, motivasi ya untuk bangkit Ya, lagi. saya pernah ngalamin dulu. Saya bersyukur sih, saya pernah ngalamin kejatuhan pas waktu saya masih muda. Waktu saya SMA, kelas 1, saya pernah nggak naik kelas. Itu karena saya males. Jadi, apa, tiap hari mainnya Yang penting PlayStation. jujur, Terus, yang penting jujur. wah, pada saat itu stres tau. Nah, itu main Eh, PlayStation, terus pas lagi ulangan, saya ingat banget ulangan fisika tuh. Dikasih pertanyaan kan, nggak ngerti sama sekali, gue tidur di kelas. Nol, nol gila. Tapi ya udahlah ya. Nah, itu pengalaman yang pas itu pas lagi bagian nggak dari proses naiknya, ya. ya pas nggak naik tuh lumayan ngedown karena kan nanti harus ngelihat teman-teman yang lain naik kelas, sayanya di bawah kelas, ya kan dan sebagainya. Akhirnya sempat ngedown, tapi papa ngomong, ya papa juga kesel sih, tapi dia kasih Mm-mm. penyemangat karena dia ngeliat anaknya mungkin ngedown juga kalau diomelin nanti malah Tambah malah ini down. lagi kan depresi lagi kan nggak, cuman dia bilang gini, orang sukses tuh bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Jadi jatuh boleh nggak apa-apa, tapi terus bangkit lagi dan akhirnya Bangkit saya lagi. buktikan, ngulang, terus akhirnya lewat semuanya dan terus saya malah bisa lulus lebih cepat dari teman-teman yang ada di Indonesia seangkatan saya dulu. Terus saya di sana juga udah punya pengalaman kerja, saya udah punya ini. Justru karena ya memang ya itulah perjuangan dan itu pembentukan. Jadi kalau dibilang saya pernah jatuh apa enggak, pernah di Melbourne, pernah pernah akhirnya waktu masih kerja saya bikin bisnis sampingan terus kena tipu, ya udah duitnya Mm-mm. habis. Terus habis gitu pernah juga pas udah lagi bisnis full time itu juga kita bikin, tapi partnernya ada yang ini apa ngambil ilmu terus pengen jalan sendiri, ya udah akhirnya juga itu tutup. Pas di Indonesia ngerintis sesuatu waktu di awal ngerintis Iya, komunitas yang serupa lah, cuman partnernya beda visi misi akhirnya ngulang lagi. Terus waktu di Manado kemarin 2016 sampai 2018, properti Agustus ya. 2000 properti Agustus 2019 partnernya ngilang, direktur utama bawa 19 sertifikat berapa ratus juta, kan kampret. Wow. Ya itu juga Iya, masih iya. ngadepin, tapi ya masalah pasti akan ada. Cuman tinggal kita mau mau fokus sama masalahnya, ngelihat dari situ down-down, atau kita tetap mau fokus ngelihat dari solusinya, cari Solusinya, that's peluang-peluangnya. right. Karena kalau kita cuma ngelihat kayak nih pandemi nih, wah gini nggak bisa keluar rumah, nggak bisa cari duit, enggak kok, cari duit bisa dari rumah sebenarnya, ya kan? Gitu. Cuman Iya. tinggal niat nggak, mau nggak bikin konten. Banyak orang-orang justru karena pandemi TikTok jadi seleb TikTok, dapat endorsan, itu juga bisa loh, itu puluhan ratusan Iya, juta mendadak loh. jadi seleb ya. Karena mereka bikin Iya, konten. iya. Tadinya nggak ada waktu. Ya, banyak alasan Iya. orang bilang pandemi tuh malah sebenarnya banyak nilai tambahnya. Kenapa? Karena mereka bisa apa ya ngasih kita tuh sesuatu yang kita nggak punya dulu. Gila dulu jalanannya macet banget Jakarta. Kalau tahu kan, itu Jakarta macet itu waktu kita tuh habis. Kalau dulu di Melbourne ya, saya hidupnya itu bisa mungkin kalau kalau Kalda inget itu 8 jam kerja, 8 jam main, 8 jam tidur. Nggak ada tuh pakai macet. Di Indonesia enggak. Kerjanya bisa 10 jam, 4 jamnya bisa di jalanan, 2 jam Iya, pergi 2 jam betul. pulang, Tua pret di ya jalan. kan. Tua di Beh, jalan itu. ya kan. Nah makanya justru dengan pandemi saya malah bisa lebih efektif karena apa, akhirnya kembali ke elemen saya dulu, kalau meeting semuanya online. Jadi dulu satu Hmm. hari saya bisa meeting sama klien tuh bisa bisa di Melbourne pas efektif tuh bisa 5 sampai sampai 7 kali karena kan Nggak ada tektokannya masalah sejam traffic. sejam pindah, iya kita Mm-mm. di pusat kota meetingnya jebret-jebret gitu. Kalau di sini maksimal juga cuma 3 kalau harus kelilingan. Kalau datang ke Iya, kantor saya bisa betul. terima lebih banyak. Makanya sekarang kalau meeting semua pada datang ke Mm-mm. kantor. Kalau enggak, waduh trafficnya sih susah. Tapi justru karena itu Pandemi. pandemi itu jadi membuahkan berkah gitu kan. Banyak sekali Iya, betul. berkah-berkah yang muncul. Banyak Kita punya hikmahnya. waktu.
Kalau dibilang dulu mungkin mau belajar bahasa A, bahasa B, belajar bahasa Mandarin, atau mau belajar akuntansi, mau belajar apapun deh. Terus bilang nggak ada waktu, mau belajar musik nggak ada waktu. Sekarang kan punya waktu. Alasan apa lagi? Banyak. Gitu. Aku seneng banget itu dengan kegagalan adalah pembelajaran. Ya, Yes. Selama ya kita nggak give istilahnya. up, Mm-mm. selama kamu Ya, terus mencoba. Dan satu lagi, jangan pernah bandingin diri kita sama orang lain. Karena kalau misalkan kita bandingin diri kita sama orang lain, oh kok dia nggak dipecat, kok gue dipecat loh. Nggak gitu juga, cuy. Kok dia udah nggak akan sukses, kok selesai belum? gitu ya. Nggak selesai. Nggak Mendingan akan selesai. fokus, saya selalu bilang ini, bersinarlah dengan cahaya kamu sendiri. Jadi fokus jadi uh, better version of you setiap hari. Jadi setiap hari itu jadi versi Ya, lebih baik dari diri kita. Versi terbaik kita lah betul. kalau bisa. Saingannya sama diri sendiri berarti ya, bukan sama Yes, orang lain. Oke, setuju. betul. Setuju banget. Wah, ini pertanyaannya udah lumayan banyak. Ada yang dari Mantap. Norway. Wih, Pak John. Mantap, Pak John. Pak John. Itu juga peluang tuh. Itu dia apa jualan air dari Norway. Norway Water. Beuh, Wih, nggak tahu tuh nanti gimana tuh. Tuh Pak John Pak makanya. John si payung ya. Iya, itu lagi cari distributor di Indonesia. Ayo Pak John, kapan Wah, kita tuh mau collab? peluang-peluang. Sobat Bima, peluang tuh ada dari Banyak Norway. kan? Banyak banget peluang tahu beneran deh. Mm-mm. Ini Ayo coba kita pertanyaan apa? bacakan Kita ya, bacain. pertanyaan dikit ya. Sambil nunggu dan sambil aku bacain pertanyaan. Oh iya, kan Bro Clemens nih bikin buku nih. Ada dua ya Yes. bukunya. Bocoran dikit Yes. dong tentang bukunya. Oke, buku yang pertama itu The Art of Entrepreneurship, ada nggak ya di sini? Wah, nggak ada di kantor. Aku udah beli, Ih, tapi belum selesai baca. ish. Jadi makanya Hmm. nanti akan diulas. Itu ilmu dasar yang saya ajarkan di The Entrepreneur Society. Jadi kurikulumnya itu ada 4, 6, dan 8. 4 itu tadi 4 esensi tuh yang tadi kita ngomongin untuk mindset. Terus 6 tuh 6 kelas, sama untuk sampai ke kelas 6 perlu ada 8 core dalam perusahaan. Mm-mm. Termasuk penjualan, branding, marketing, HR, leadership, dan semuanya. Itu kalau mau ngomongin bangun perusahaan korporasi yang bisa di-exitkan, di IPO, di franchise, di mana-mana. Jadi Jadi di semacam buku yang guiding pertama gitu tuh, ya. betul, itu kurikulum dasar kita. Jadi kita fokus untuk ngebangun pengusaha-pengusaha muda supaya dari kelas Hmm. 1 sampai kelas 6 naik gitu. Mulai dari yang Wah, pertama belum punya apa-apa, makanya tadi kita ngajarin oke dropship kan. oke. Itu Iya, kelas nolnya gitulah. Jadi oke. itu Nanti buku naik pertama. Nah, kelas kalau setelah itu. ini buat teman-teman yang nonton di sini, saya bagiin deh ebook saya yang kedua. Ebook yang kedua itu Wah, Journey of Entrepreneurs. keren. Ini ada 6 kisah pengusaha yang kita nggak ngomong kisah sukses. Saya nggak suka kisah sukses. Kisah sukses tidak menghasilkan apa-apa buat kita karena terlalu jauh, terlalu tinggi. Saya bikinnya kisah perjuangan. Ini buat Oke. teman-teman Banyak supaya bisa. pembelajaran. Ya, jadi namanya Journey of Entrepreneurs. Nanti buat teman-teman yang nonton sampai habis, saya kirimin linknya di sini, atau boleh nanti ngelihat saya ini deh di DM, saya kasih linknya gitu ya, kenalan. Jadi banyak hadiahnya loh ini live-nya hari ini. Oke. Tuh, terima Khusus buat kakak, kasih. Terima buat kakak kasih. Q. Cie. Aku bacain ya dari Ya, Ramadanu 1. hai Rama. Sebagai Sebagai pemula, strategi apa yang harus dilakukan dan diperhatikan dalam memulai usaha online dan membangun branding dengan baik? Sebenarnya tadi udah sebagian sih, cuma ini mungkin lebih Mm-mm. fokus ke usaha online ya dia. Panjang sih, tapi kalau kamu mau ngerintis usaha apapun online dan offline, kamu harus tahu segmen pasar kamu siapa, kamu mau jualnya ke siapa. Kalau kamu udah tahu secara jelas, kamu pasti bisa nanti pertama-tama tuh dari circle satu lah, apa yang paling dekat sama kamu untuk mulai jualan ke sana. Nah, dari situ baru mulai pikirkan pengembangan bisnisnya kemana, branding, marketingnya. Kalau dibilang mau branding yang bagus, saya kasih kata kuncinya satu. Sama halnya dengan kalau kita lagi ngobrol sama seseorang, kalau kita cuma ngomongin tentang diri kita, kalau kita cuma jualan, kalau kita cuma bilang, wah, oh kalau mau belajar ini sama Clemens saja, pokoknya Clemens paling gini, paling gitu. Lama-lama orang dengerinnya bosen. Jadi, caranya gimana? Kita tuh kasih tahu hal-hal yang mereka mau dengar. Kalau bikin konten, 80% itu harus hal-hal yang add value, yang berguna, yang ada nilainya buat lawan bicara kita. Jadi bukan ngomongin tentang diri kita. 80% dari kita harusnya belajar kalau lagi offline tuh pakai kuping, komunikasi, communicator yang baik itu adalah yang sebenarnya tuh
mereka lebih kuat dalam mendengar dan meresponsif. Jadi kalau tadi untuk bikin konten-konten yang bagus, 20% jualan, 80% konten. Kontennya seperti apa? Contoh, kalau kamu misalkan kita nge Poltek Bima, itu kan ngomonginnya target marketnya adalah anak-anak SMA, vokasi. Mungkin kita bisa bahas konteks-konteks lebih ke arah konten-kontennya ke gimana sih caranya, kamu pengen gak sih kalau misalkan kamu bisa membahagiakan orang tua kamu. Wah, itu kan konten yang lucu tuh. Ya kan biasanya yang kan sesuai, yang relate sama harus market. sama lawan bicara. Yes, sama segmentasi pasar kamu. Kamu pilih dengan segmentasi pasar kamu, maka kamu bisa akan bikin konten-konten dan bikin brand kamu menjadi brand yang dikenang sama mereka. Gitu ya. Singkat, itu panjang kalau mau dikupas. Seminar 2 hari. Iya. Intinya harus ada added value. Ya. Betul. Lanjut. Terus pertanyaan berikutnya dari Anissa Aja 64. Sebagai wirausaha pemula, bagaimana cara memanage psikologis yang baik ketika menjalankan usaha? Ya. Gimana coba diulangin? Sebagai wirausaha pemula, bagaimana cara memanage psikologis yang baik ketika menjalankan usaha? Ini sebenarnya tadi psikologis yang baik. Psikologis yang baik itu adalah psikologis yang pantang menyerah. Dan saya nggak bilang kita nggak boleh negatif atau kita nggak boleh down. Saya pun ada momen-momen itu, tapi saya batasin. Oke, kalau misalnya saya lagi tiba-tiba hari ini kayak ngedrop gitu ya. Oke, Clems, hari ini lu istirahat aja di rumah. Semua ada cuti sakit kan. Nah, udah pokoknya, tapi ingat besok, this is a brand new day. Ayo kita bangkit lagi gitu. Jadi selalu fokus sama solusi, fokus sama hal yang positif, dan jangan pernah fokus sama yang negatif. Gimana caranya nggak fokus sama yang negatif? Kamu bisa lihat nanti contohnya, orang yang naik dengan menjatuhkan orang lain, dan orang yang naik dengan mengangkat orang lain. Itu ada 2 hal yang berbeda. Yang mana yang lebih bertahan lama dan sustainable? Semoga menjawab. The Entrepreneur Society. Benar. Keren. Lanjut ya. Givel 100. Bagaimana cara membuat brand dan produk yang dijual memiliki daya tarik di hadapan konsumen? Oke, ya tadi udah terjawab sedikit ya. Yang penting gini, saya kasih ada satu ilmu yang saya sering kasih juga. Ini namanya 5 second commercial. Kalau kita baru kenalan, ya kenalan itu jangan langsung kayak gini. Oke, Kak Alda sekarang kerjanya apa? Oh, saya akuntan. Kak Clemens, oh graphic designer. Selesai. Tapi kalau kita ngomong gitu kan udah nggak menciptakan pertanyaan lagi. Orang nggak tertarik. Gimana caranya kita bikin mereka tertarik? Jangan omongin apa yang kita kerjain, tapi justru omongin dampak apa yang kita berikan sama konsumen kita. Contoh, akuntansi. Kalau saya bilang, Clems kerjanya apa sekarang? Oh, saya kerjanya tuh fokus untuk ngebantu supaya perusahaan-perusahaan orang tuh nggak bocor keuangannya. Oh, ngapain itu? Gitu kan. Atau kalau ngomongin graphic designer, saya tuh membantu brand-brand untuk memvisualisasikan, atau membuat membuat klien mereka bisa mengenang dia. Kita contoh-contoh hal-hal yang seperti itu. Kayak saya ngajarin juga waktu itu ada florist ya, toko bunga. Toko bunga biasa Instagramnya tulisannya kan cuman jual bunga papan, bunga ini, bunga peti, bunga itu, gitu kan. Hubungi sekarang, WA, nomor. Enggak, di bio profile kamu tulisannya adalah gini, yang saya kasih contoh. Membantu kamu untuk, terus ada icon, mengungkapkan perasaan yang terpendam. Wih, maaf, maaf yang tidak terucap. Wih, ungkapkan sekarang. Beda kan hawanya, gitu. Jadi bikin supaya customer kamu tuh tertarik sama kamu dengan kalimat kamu. Fokus sama emosi. Yeah. Think out of the box ya, sesuatu yang beda. Berarti. Yes. Lanjut. Oke. Karena bentar lagi habis kalau IG Live pendek. Dari Ifah Jihan, cara menghadapi saingan bisnis atau usaha. Oke, kalau kita ngomong saingan bisnis atau usaha, gini, ini ada satu analogi yang bagus banget ya. Kalau kita lagi bangun gedung, jangan fokus dengan ngancurin gedung sebelah-sebelah kamu. Tadi saya bilang, jangan naik dengan menghancurkan orang lain. Tapi kita fokus justru jadi gedung yang paling indah, paling tinggi, paling keren. Kalau orang datang happy, dapat free wifi, dapat apa, mungkin yang nyapa rapih, atau mungkin pas naik gedungnya pemandangannya indah, apapun itu. Pokoknya kita fokus sama gedung kita.
Bersinar dengan cahaya kamu sendiri, fokus dengan diri kamu. Jadi versi terbaik dari diri kamu. Kalau kamu fokusnya ngancurin orang lain, kamu tuh fokus sama yang negatif. Auranya Contoh, udah negatif ngata-ngatain terus orang ya. lain, Iya, ngata-ngatain orang lain di media sosial, itu saya sangat anti, big no-no. Karena apa? Kalau fokusnya seperti itu, kamu tuh cuma naik dengan kontroversi. Kalau kamu naiknya dengan tulus, mungkin sosial media iya. kamu nggak seramai itu, tapi hubungan kamu, realitasnya dalam secara dunia offline, itu relasi Nggak bisnisnya baik. kuat. Pilih yang mana? Gitu ya, Mm-mm. semoga menjawab. Jadi ngadepin Iya, kompetisi, fokus jadi versi terbaik kamu, kasih value yang terbaik buat customer kamu, kasih yang apapun itu yang mungkin lawan kamu nggak bisa kasih. Contoh, mungkin harga kamu lebih mahal, tapi pelayanan kamu lebih cepat, tapi kamu lebih sopan, tapi kamu lebih menarik. Terus kamu mengirimkannya dengan rapih, kamu ngasih dia notes-notes yang mungkin kalau setelah dikirim dapat note yang istilahnya tulisan menguatkan. Contoh ada yang ngirimin brownies kalau ngasih kado, tapi dikasih puisi dalamnya, puisinya custom. Mungkin dia cuma tulis 10 iya, iya. puisi, tapi puisinya di rolling. Itu kan menjadi hal yang lucu gitu loh. Sweet Contoh, gitu. iya, satu brand Hoka Hoka Bento. Saya suka banget Mm-mm. begitu pandemi, saya take away di situ. Tiba-tiba di plastiknya, di stikernya ditulis, eh pokoknya dibilang ya kami siap melayani kamu. Kamu nggak usah takut, nggak usah keluar rumah. Biar kamu aja, biar kamu tetap aman dari pandemi ini. Biarkan kami aja yang berjuang untuk supaya Berjuang. menjawab Kamu tetap rasa lapar kamu, sehat. or something like that lah gitu. Iya, Itu iya, saya lupa iya. kalimat aslinya, tapi itu keren loh. Itu nempel loh di otak saya kayak gitu contoh. Kalau sesuatu yang simpel aja ya, seperti itu, tapi Yes, bermakna gitu. yes. Semoga membantu. Oke. Dari Pramusito. Pramusito, bagaimana cara agar percaya diri dan konsisten dalam berwirausaha di era pandemi ini? Oke, percaya diri dan konsisten itu dua hal. Percaya diri itu sebenarnya gini, sekali lagi jangan pernah bandingin diri kamu sama orang lain. Tapi tadi, itu kayak hari ini pertanyaannya topiknya sama semua ya jawabannya ya. Em, kita kalau bandingin diri sama orang lain, kita akan bilang, aduh kayaknya gue tuh belum mampu deh, kayaknya gue gini. Tapi kalau kamu fokus, oke, saya dapat nih job. Saya coba kasih yang terbaik dari diri saya. Kalau saya ada yang kurang, tolong kasih tahu saya, Pak ya. Saya coba berikan ini. Kalau kamu lagi nge-apply kerjaan atau apapun itu, kamu coba berikan yang terbaik dari kerjaan. Jangan cuma hitung-hitungan kayak gaji cuma segini lah. Saya nggak usah kerjain lebih. Ini bagian saya cuma segini. Enggak, berikan Mm-mm. yang terbaik. Justru kamu dinilai dari hati kamu, dinilai dari hasil kerjaan kamu. Kalau kamu berikan yang terbaik, pasti nilai kamu akan tinggi itu istilahnya. Jadi Betul. ya itu tadi itu untuk percaya diri ya, jangan bandingin. Terus kalau konsisten, konsisten itu ngelihat dari impian kamu sendiri. Kenapa kamu mengerjakan apa yang kamu kerjakan sekarang? Kalau kamu menguasai, kalau kamu benar-benar punya satu why yang kuat, kenapanya kuat, saya yakin kamu akan terus termotivasi. Pikirkan itu, mungkin itu keluarga kamu, orang tua kamu, suami kamu, istri kamu, anak kamu, siapapun itu yang ingin kamu berikan yang terbaik gitu. Itu jadi sumber kekuatan untuk kamu bisa lebih konsisten. Iya, iya. Semangat. Berarti harus mencari motivasi ya, mencari Ya, motivasi yang kuat gitu. Semangat, semangat. Raup cuan, cuan, cuan. cuan, cuan, cuan. Peluang banyak teman-teman. Nanti saya akan bagikan deh di IG saya ya. Semoga bisa ngebantu teman-teman yang lagi cari peluang. Di follow ya IG-nya Bro Clemens Raharja. Ayo, ada pertanyaan lagi nggak? Karena kalau misalkan sejam, Pertanyaan. tinggal 10 menit nih. Iya. Yang ini ada Abdurrahman Mananis ya. Saya ngefans sama Korener Raharja. Bagaimana? Oh, Oh, ya ya sama adik ya. Hmm. Ya, iya. Oke, bagaimana perjuangan jatuh bangun bisnis di mm, mata kakak? eh, Cara manajer. ya Ini aja tetap deh. saya kalau saya sih saya nggak terlalu dekat. Jadi saya sih cuma bilang ambil yang baik aja, terapkan yang baik yang bisa kamu ambil dari sana gitu. Oh, ada nih tentang manajemen keuangan. Boleh. Givel. Cara manajemen keuangan dari Givel. Cara Ya. manajemen keuangan di era pandemi seperti ini agar tidak terlalu banyak pengeluaran bagaimana ya, Mr. Clemens, izin Oke. bertanya. Kamu bisa bikin mungkin pencatatan harian, bulanan gitu ya. Pendapatan sebulan tuh berapa, pengeluaran kamu seberapa. Rumus ke manajemen keuangan yang paling dasar itu adalah pendapatan sama dengan
pengeluaran ditambah dengan pengeluaran. tabungan. Nah, kalau misalkan memang bisa, ya kamu mungkin pendapatannya naik, pengeluarannya jangan ikut naik, tabungannya ikut naik gitu. Jadi kamu bisa rencanakan. Nah, sekarang dari pendapatan ini pengeluarannya gimana nih Kak Clemens dibaginya? Mm-mm. Sebenarnya itu ada rumus dasar juga, itu 40 30 30, jadi 100%. Jadi 40 ini kebutuhan kamu 40 buat, sehari-hari. oh, Kebutuhan sehari-hari, mm-mm. 30 itu untuk kamu punya tabungan untuk kayak kesehatan, tabungan jangka pendek, sama 30 lagi tabungan jangka panjang untuk investasi. Untuk yang benar-benar nggak boleh disentuh gitu, untuk kamu pengembangan mungkin untuk kayak Mm-mm. perencanaan pensiun dan sebagainya. Saya itu cukup dasar sih, dan itu bisa kamu ya alokasikan masing-masing lah. Apalagi kalau kamu udah mulai pakai tabung pendapatan kamu dari gaji untuk modal bisnis, mungkin kamu bisa komitmenkan berapa persen untuk masuk ke modal bisnis tadi yang mau diputar. Mungkin dari toko online untuk ngambil produk dan sebagainya gitu. Semoga menjawab. Oke, oke. Oke, catet ya, Sobat Bima, 40-30. Jangan kebalik tapi ya, 40 itu untuk Ya, kebutuhan dasar, hari-hari, ya 30 hari-hari. untuk tabungan. 30 Ya, itu anggap seperti dana darurat gitu ya. ya Berarti ya, yang 30, 30% lagi buat investasi. betul, Gitu. 4, 3, 3 lah. Jadi totalnya 10. Oke, oke. Bagaimana cara menghilangkan rasa? Ya, oke. Saya rasa pertanyaan yang lain ini udah pada kejawab ya. Selanjutnya, eh ya mungkin kita langsung ke tadi ada kuis. Berarti semua yang nanti yang DM Bro Clemens ini dapat Oh, ini saya ebook kasih ya, bukunya deh di gitu. sini nih. Ini Oh, linknya dicatat linknya. aja. Wah, ayo Ya. Sobat Bima Nah, bisa ini tinggal dicatat. akses ke situ. Nanti kamu isi data, nanti hari Senin pasti tim saya akan kirimin. Oke, oke. Terima kasih Semoga jadi berkat. banyak. Amin, amin. Ya, sebelum saya tutup, ini terima kasih banyak Bro Eh, Clemens atas tadi ada kuis kan yang waktunya. GoPay. Ayo, itu gimana Ya, kuisnya? Mas, ya ada waktu nggak? pasti Ya udah. masih ada. Ya, Sorry, potong silakan. eh, Terima kasih. ya, oke. Kuisnya ini siap-siap ya menjawab. Jadi ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya yang pertama, apa gelar lulusan manajemen pemasaran internasional dari Poltek Bima? Waduh. Itu, Ayo, ayo, apa? Ayo. siapa yang bisa jawab? Ayo dijawab. Kalau nggak dapat dapat lumayan tuh GoPay. Lumayan, Berapa GoPay 100 GoPay-nya? ribu. Be, 100 GoPay ribu, 100.000 loh. kita Asik tuh. Itu kalau GoFood tuh makan-makan. asik tuh. Huh. Ayo jawabannya apa, Tuh. yo? Jawabnya kemana? Di DM? Wih, ada yang menang Oh, udah tuh. ada yang jawab nih, Givel. Nanti kita Bener nggak umumin tuh? ya Oke, oke, sarjana siap. terapan manajemen. Bener, Givel ya pemenangnya. Wuhui. Nanti akan kita umumin juga di story kita ya. Cakep. Terus GoPay yang kedua nanti akan kita umumin pertanyaan dari tadi yang disebutin, pertanyaan yang paling eh, bagus. Nanti akan kita umumin di story Poltek Bima. Oke, Bro Clemens, nggak kerasa ya, 1 jam, singkat banget. Terima kasih banyak waktunya, sharingnya. Semoga menjadi berkat dan tetap bersinar selalu untuk diri sendiri dan orang lain. Semangat terus, Kak Alda Oke. juga. Terus Iya, menginspirasi di Poltek Bima. Semangat. amin, amin. Terima kasih. Terima kasih juga Sobat Bima. Jangan lupa, tadi sudah saya sampaikan kita udah buka gelombang pertama nih untuk pendaftaran mahasiswa baru. Yang tadi kalau daftar kita langsung dapat auto dapat helm Wih, kalau yang asik. daftar. Terus kalau yang registrasi itu auto dapat tab Samsung. Sampai gelombang pertama sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Gitu. Semoga jadi berkat. Oke, amin, amin. Terima kasih Sobat Bima semua sudah bersama kami selama 1 jam.
saya tutup dengan pantun lagi ya. Tadi saya buka dengan pantun loh. Gitu. Nonton kok, Oke. saya perhatikan. Haha. Oke. Buah tomat, buah jambu. Selamat bermalam minggu semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Dadah, selamat malam. malam.